Awal bulan saya ingin mengatakan selamat Natal buat Pak Gembala, ya, Bu Gembala dan semua pelayan Tuhan, jemaat, sukacita. Wah, Pak Dion, lain kali timnya dibawa ke gereja kami di pusat, ya, sama ini melayani, ya, sama jalan, ya, puji Tuhan, ya. Tadi saya ditanya Pak Gem, nggak pakai dasi. Saya gayanya anak muda, ya. Haleluya. Tadi saya tanya sama cucu saya, kalau dipotong seperti anak saya yang di sana itu, opa cocok nggak? Ya itu saya kan kalau begitu katanya begitu. Oh jangan, nggak cocok gitu. Haleluya. Menurut saudara cocok? Puji Tuhan, ya. Saudara, Tuhan lahir di hati, kandang hati kita yang hina. Bahkan Dia mati buat kita di kayu salib. Untuk apa, saudara? Bahkan sepanjang hidup kita ini di bumi, Dia pelihara kita, Dia berkati kita. Saya ingin bertanya, berapa banyak saudara yang ingin dilimpahi, diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Dengan uang yang banyak. Ada yang mau uang yang banyak? Saya mau. Saudara mau? Tidak perlu angkat tangan, dari wajahmu saya tahu saudara mau. Ya, diberkati, dilimpahi dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan keluarga yang baik. Pertanyaan saya, untuk apa, saudara? Hari ini saudara, saya ingin berbagi dengan tema Blessed to be a blessing. Kita tuh diberkati supaya melalui uang kita, melalui hidup kita, melalui talenta kita, melalui kesehatan kita, orang lain bisa diberkati. Yang setuju berkata amin. Yang setuju berkata amin. Jadi Bapak Ibu, kita itu diberkati bukan supaya kaya, bukan supaya dulu sepeda motornya 100 cc lalu jadi 300 cc. No. Kita diberkati bukan supaya kita bisa tambah mewah hidup kita. Kita diberkati bukan untuk menaikkan begini standar hidup kita. Dulu bajunya bisa 100.000 dapat 2. Waktu diberkati oleh Tuhan nggak bisa. Kalau tidak beli di mall dengan brand yang mahal, kita jadi alergi kulit. Katakan enggak. Katakan enggak. Ya, saya ingin berkata bahwa hari ini saya diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Keuangan yang berlimpah-limpah. Saya ingin berkata kalau mau beli mobil mewah saya bisa bayar cash, tapi mobil yang saya pakai itu bekas mobil anak saya. Karena apa, saudara? Ada satu kebenaran penting. Kita diberkati bukan untuk menaikkan standar hidup kita, tapi kita diberkati untuk menaikkan standar pemberian kita kepada orang lain. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Supaya melalui hidup kita ini, saudara-saudara, kalau makan soto 15.000 bisa di pinggir jalan, nanti wajah-wajah orang kaya di sini akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi jangan minta soto yang harus 150.000 di hotel. Sebab 150.000 soto di hotel belum tentu lebih enak daripada soto yang di jalan mengantin. Haleluya. Jangan 150.000 satu piring bisa dimakan 10 orang. Ada dua prinsip kebenaran yang saya ingin bagikan dan saya percaya gini, kalau saudara menghidupi, menjalani prinsip ini, saya percaya semua yang tadi saya katakan saudara berkati dengan limpah, dengan keuangan, dengan kesehatan, pasti jadi bagian kita. Prinsip pertama adalah prinsip rasa cukup. Semua berkata 2, 3 rasa cukup. Sekali lagi prinsip apa saudara? Rasa cukup. Waktu kita diberkati Tuhan dan kita bisa memberkati orang lain, bukan cuma dengan uang kita, tapi dengan waktu kita. Tadi saya mendengar jemaat yang dipanggil Tuhan pulang. Waktu saudara mengirim SMS, menguatkan, menghibur,
Ya, saudara, surah menjenguk datang itu artinya surah jadi berkat bagi orang lain. Dan waktu saudara jadi berkat bagi orang lain, itu artinya saudara membuktikan bahwa di dalam diri kita itu punya rasa cukup. Orang yang tidak punya rasa cukup tidak pernah bisa memberkati orang lain dengan hidupnya. Setuju? Ya, hanya orang yang punya rasa cukup. Satu ayat yang luar biasa di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9a. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dan ketika aku Paulus dalam apa? Semua berkata? Oh, bisa ditampilkan? Oh, belum bisa ya? Ayo buka handphone suci kita. Haleluya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9a. Dan ketika aku Paulus dalam kekurangan di tengah-tengah kamu di jemaat Korintus ya, dan aku tidak menyusahkan apa? Seorang pun, sebab apa yang kurang padaku semua berkata dicukupkan. Semua yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaranya datang dari Makedonia. Saudara, jemaat Makedonia ini siapa? Jemaat ini saya beritahu saudara, bukan jemaat yang kaya. Firman Tuhan mengatakan jemaat ini sangat miskin, tetapi karena dia jemaat yang punya rasa cukup, dia bisa memberkati pelayanan Paulus. Dia bisa mengirim love offering, persembahan ya kepada pelayanan Paulus. Kenapa? Karena dia punya rasa cukup, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, rasa cukup itu tidak tergantung kaya atau miskin. Setuju nggak? Sebab orang ada yang banyak tambah kaya tapi tambah pelit. Ada orang yang tambah kaya makin bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada orang miskin yang juga mengasihani dirinya sendiri dan tidak punya rasa cukup. Lalu dia pakai alasan klasik berkata, wah tidak bisa Pak Yusuf. Untuk hidup keluarga, untuk hidup saya sendiri aja ngepres, nggak cukup. Gimana saya bisa memberkati orang lain? Itu alasan orang miskin yang nggak punya rasa cukup. Ya, tapi ada orang miskin yang ditulis di jemaat Makedonia, meskipun mereka sangat miskin, tapi mereka bisa jadi berkat pelayanan Paulus. So, miskin atau kaya tidak menentukan rasa cukup seseorang. Sebab begini, rasa cukup itu Pak, lahir dari dalam diri kita. Rasa cukup itu adalah pilihan hidup kita. Mari katakan, rasa cukup adalah pilihan hidup saya. Adalah pilihan hidup saya. Selama saudara tidak memilih untuk rasa cukup, maka saudara tidak pernah bisa melepaskan berkat kepada orang lain. Baca lagi ya, 2 ayat yang luar biasa, 4 ayat. 2 Korintus pasal yang ke-8. Cucu saya, tampilin. Ya, langsung semua, mulai ayat 1 sampai ayat 4 mungkin. 2 Korintus pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat mana? Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka terus mengomel. Mereka terus bersungut-sungut. Mereka terus marah-marah. Enggak, tapi ayat ini berkata apa? Meskipun dicobai mereka apa saudara? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, sekali lagi, meskipun mereka sangat miskin, dan mereka kaya dalam kemurahan, melepaskan berkatnya kepada Paulus. Ayat 3. Aku bersaksi, Paulus bersaksi, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa. Ada orang bilang, Pak, nanti aja kalau saya sudah cukup,
Ya, kalau aku diberkati ini dan itu, baru aku jadi berkat buat orang lain. Saya ingin berkata begini, jangan mulai dari berkat yang akan datang, tapi mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Start dari sana, mulai dari sana. Sebab manusia itu tidak pernah punya rasa cukup dan rasa puas. Setuju? Ya. Kita itu manusia nggak pernah punya rasa puas. Sudah punya sepeda motor, kepingin mobil. Salah? Enggak. Ya, sudah kepingin punya mobil satu, kepingin mobil dua. Rumahnya sudah bagus, kepingin lebih besar. Istrinya sudah baik-baik, kepingin. Nah, itu kurang aja. Ya, sudah punya istri satu, kepingin istri. Lah, itu kurang aja. Ya, itu ya. Manusia itu tidak pernah punya rasa cukup, saudara. Jadi begini, kalau kita tidak mulai dengan, termasuk yang pacaran, sudah punya pacar satu, kepingin pacar dua, itu namanya lebih kurang aja, ya. Harus dibaptis 7 kali di Sungai Yordan. Sampai di mana tadi? Dibaptis 7 kali di Sungai Yordan. Haleluya. Haleluya. Jadi begini, mulai dengan apa yang saudara punya. Sebab kalau tidak dimulai dari situ, saudara tidak pernah akan bisa memberi. Jemaat ini sebetulnya sudah, saudara, Paulus itu, coba baca ayat 4 itu luar biasa. Dan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil apa? Bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Amin. Jadi rupanya mereka, Paulus ini sudah menolak pemberian mereka. Saya paling suka pergi ke gereja-gereja kecil di kampung, di desa. Sebab itu hampir semua 13 house of grace itu ada di kota-kota kecil. Ya, saya paling suka kalau saya pergi, saya bilang sama gembalanya, Pak, jangan sediakan apa-apa buat saya, sediakan aqua saja. Dan Pak Gembala sudah sediakan aqua buat saya. Ya, saya pergi ke desa, biasanya saya mampir, Pak Diakon. Saya makan dulu supaya tidak merepotkan saudara gereja di mana saya datang. Saya bilang, jangan siapin apa. Ya, saya akan datang, saya makan di pinggir jalan. Biasanya saya habis khotbah, saya pulang. Tapi setiap kali saya mau pulang sebentar ya Pak Yusuf, jangan tinggalkan kami dulu. Bapak silakan masuk ke bagian belakang rumah. Saya kaget. Sebab gereja di desa lebih generous, lebih berlimpah daripada gereja di kota. Gereja di kota itu kalau mau Natalan dihitung dulu panitianya. Oh, berapa yang datang? 100. Oh ya, kita lebih sedikit lah, 10. Kalau di desa itu udah ada. Maka mereka siapkan sebanyak yang mereka bisa siapkan. Waktu saya datang, maaf ya saudara, saya gak tega makan ayamnya. Sebab apa? Sebab biasanya kalau saya khotbah di sana ada suara ayam dari gembalanya. Tapi kali ini nggak ada suara ayamnya. Jangan ayam yang saya mau makan. Saya bilang Pak Gembala ayam jadi mana? Saya bilang, saya terpaksa harus makan. Ya, dan saya buka dompet saya keluarin semua duit yang ada di dompet saya. Ulang saya titip berkat untuk kepala, untuk ganti ayam. Sudah dipotong. Saya tahu Paulus berusaha menolak, tapi mereka berkata apa? Mendesak dan meminta, memohon. Jangan Paulus, kami ingin berkati kau. Makanya ini jemaat istimewa, jemaat yang luar biasa. Dan saya percaya begini, Roh yang sama menular atas setiap saudara yang datang di sini. Sehingga Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, waktu khotbah begini dia bilang sama jemaat Korintus, karena jemaat Korintus itu kaya-kaya, saudara. Dia bilang, ya, bahwa aku tidak kurang apa-apa, aku tidak minta
minta dari kalian, karena hidupku datang ke sini sudah dicukupkan oleh jemaat Makedonia. Paulus memberi pujian kepada jemaat Makedonia, sementara dia berada di jemaat di Korintus yang pada umumnya orang-orang kaya. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ayo hari ini apapun kondisi saudara, kekurangan sekalipun jangan sampai itu menghalangi rasa cukup di dalam diri kita. Sebab kalau rasa cukup itu sudah gak ada lagi, saya pastikan for sure saudara tidak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Ada amin? Amin. Jadi saudara, orang yang punya rasa cukup itu dan bisa memberkati orang lain sekaligus membuktikan begini, dia mampu Allah memelihara dan mencukupkan seluruh kehidupannya sampai akhir bulan. Kalau dibalik, orang tidak berani memberkati orang lain karena apa? Karena dia kurang percaya bahwa Allahnya yang sungguh kaya di atas segala kaya, yang pemilik langit dan bumi, mampu mencukupi kehidupannya. Betul nggak? Betul. Kalau kita percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia berkata, kalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup memelihara hidup kita bulan lepas bulan, kita nggak sayang-sayang melepasin berkat. Kalau Tuhan sanggup memelihara hidup kita sehat, kita nggak takut-takut datang ibadah, mau 2 kali mau berdoa, nggak takut. Tapi kalau orang takut bahwa Tuhan tidak sanggup memelihara kesehatannya, dia pasti eman-eman, sayang-sayang dengan tubuhnya. Wah, nanti kalau kena hujan dikit aku sakit. Saudara-saudara, jangan, ini prinsip penting, jangan mau selalu hidup puas diberkati oleh orang lain. Belajarlah mulai pagi hari ini, hidup saudara mulai belajar jadi berkat untuk orang lain. Kecil apapun juga, saudara-saudara. Kemarin saya kaget, sebab saya tidak sempat lari di pagi hari, jadi malam hari saya treadmill, ya, lari di atas mesin. Saya lari tiba-tiba, sementara di tengah-tengah saya berolahraga itu untuk menjaga supaya perut saya nggak gendut, ya. Yang gendut-gendut, perutnya harus olahraga. Ya, bagus sekali. Bapak Gembala juga tetap langsing. Jadi begini, saya lompat lari tiba-tiba. Pegawai rumah tangga kami yang baru juga dari NTT, ya, saudara, dia bilang, "Bapak, ada orang cari Bapak." Ya, tolong. Kamu tanya namanya siapa? Lalu dia balik lagi. Ya, saudara, tidak bisa bicara, Bapak. Wah, coba tanya lagi, masa nggak bisa bicara? Datang ke menanya siapa? Sebab saya sudah di tengah setengah jalan, jadi jangan berhenti begitu. Sebab kalau ada jemaat datang, jemaat Laban datang, ya saya mesti matiin dong mesinnya, ya kan? Apalagi Bapak Gembala yang datang, saya matiin mesinnya. Tapi kan mesti tahu ini siapa, jangan-jangan orang yang tidak kita kenal atau salah alamat. Tapi dia balik lagi, tidak bisa bicara, Bapak. Wah, saya terpaksa turun, dan saya lihat, saya kaget. Pak Bianto, dia jemaat yang bisu tuli. Mestinya tadi dia ngomong, Pak, orangnya bisu tuli. Saya tahu artinya, ya. Kalau dijawab tidak bisa bicara kan aneh, saudara. Dia bawa 1 roti sederhana buat saya. Waktu dia hamil, saya yang susah. Karena apa? Suami istri bisu tuli. Hari itu saya minta sama Tuhan supaya anak-anak bisa ngomong. Ya, begitu lahir, Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Begitu lahir, saudara-saudara, anaknya memang melambat karena di rumah dibesarkan oleh ayah ibu yang tidak bisa bicara, disutui. Tapi kemarin, ya, saudara, saya lihat, wow, dia ngomongnya banyak, bisa bahasa Inggris. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan waktu saya berdoa untuk kandungannya, dia ingat itu.
Dia bawa roti kecil yang mungkin buat kami itu roti sederhana, tapi buat saya itu meaningful. Itu roti yang penuh arti buat saya. Karena jemaat ini bukan jemaat kaya, saudara. Dia kerja dan toko dengan gaji yang jauh di bawah UMR, tapi masih bisa bawa roti buat saya. Mulai dari yang kecil, belajar untuk memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, ya, secara full time. Saudara tidak perlu saudara bawa satu gerbong kue untuk Bapak Gembala saudara, tapi mungkin mulai 1-2 kue itu bisa menyentuh hati kita yang melayani, betul nggak? Saya mau saksi saudara. Waktu saya lulus, ya, dengan pendidikan terbaik di kelas itu, saya punya cita-cita gini. Saya ingin punya banyak uang. Tuhan harus menempatkan saya di pabrik PMA yang terkenal waktu itu, ya, saudara-saudara. Sebab Tuhan, kalau uang saya banyak, nomor satu yang saya senangkan adalah orang tua saya. Jadi saya percaya begini, Bapak Gembala, omong kosong hamba Tuhan itu cinta Tuhan kalau dia tidak sayang sama orang tuanya. Kalau dia tidak sayang dengan orang tua yang melahirkan dia, gimana dia bisa sayang sama Tuhan yang tidak kelihatan? Betul? Gimana dia bisa sayang sama jemaat? Jadi harus sayang sama orang tua. Saya bilang, Tuhan, kalau aku banyak uang, hampir semua sudah tahu ya, sejak SMP saya tinggal dengan kakak ipar, dari om ke tante, hidup dengan penuh penderitaan. Kalau tinggal di rumah kakak ipar, rumah sendiri nggak apa-apa, tapi ini rumah dari mertua dari kakak saya. Jadi saya tinggal dengan mertua kakak saya tinggal dengan kakak ipar saya tinggal dengan kakak kandung saya tinggal dengan adik-adik ipar kakak saya. Dan waktu saya muda tidak pernah beli baju baru satupun, karena baju saya selalu bekas daripada kakak saya yang tingginya 180 cm. Dan kalau saya pakai, itu baju jadi daster, saudara. Hidup susah, makan susah, tidak bisa bangun seenak kita, makan tidak berani ambil lauknya, hidup dengan susah. Dan saya bilang, kalau saya berhasil banyak uang, saya akan senangkan orang tua saya. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya dikirim ke sebuah pabrik kertas yang kecil di Mojosari, di mana House of Grace yang digembalakan Pak Manjula ada di sana. Dan setiap sore, saudara, saya masih ingat, saya naik ke sebuah menara kayu yang ada di belakang pabrik. Tingginya mungkin 10-13 meter, dan biasanya dipakai oleh satpam, ya saudara. Untuk apa? Untuk mengawasi, karena pabrik kertas itu biasanya luas, pencuri bisa dengan gampang masuk. Saya pakai ke sana, saudara. Ya, saya naik ke sana. Dan jam yang paling enak adalah pagi hari 3:30 sebelum teman-teman di mes di mana saya tinggal di mes. Sebelum mereka bangun saya naik. Saya ingat Pak, saya pakai coklat lele saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan kirim saya ke sini? Apa Tuhan nggak tahu nilai saya hampir semua A? Apa Tuhan nggak tahu saya terbaik, terpintar di tempat di kelas itu? Tuhan, kenapa saya dikirim ke sini? Tapi tiba-tiba saya masih ingat sekali. Saya nggak tahu itu sudah berapa lama saya berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus itu seperti menyambar hati saya. Dan dia bertanya pertanyaan yang sangat sederhana. Anakku, kamu mau uang banyak, atau kamu mau aku jadikan hamba-Ku untuk melayani kamu? Dan itu perkataan seperti terus kencang bicara di hati saya 3 kali, dan membuat saya tidak bisa tahan. Saya melepaskan coklat lele saya, dan saya berlangis.
Seperti anak kecil, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau banyak uang, tapi aku mengambil keputusan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Aku mau melayani Engkau, saudara-saudara. Dan sejak saat itu saya ingin beritahu saudara, saya dipromosikan, dipindah dari satu pabrik ke pabrik yang lain dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan waktu itu saya masih ingat, saudara. Saya tidak bisa memberkati gereja dengan jumlah yang banyak. Saya masih ingat waktu pertama kali saya menikah itu, tahun-tahun pertama hampir-hampir untuk bayar perpuluhan, untuk bantu orang tua, hampir-hampir tidak ada uang sisa. Saya masih ingat seminggu itu paling enggak, ya kalau paling bagus ada dua mangkok bakso tersisa yang saya bisa beli. Ya, tapi hari itu saya mengambil keputusan untuk saya mempersembahkan uang yang sebetulnya saya bisa beli 2 mangkok bakso, suami istri bisa makan. Saya bilang, saya akan pakai ini untuk membeli gambar-gambar untuk anak-anak kecil. Karena saya itu kid lover, saya pecinta anak. Jadi anak gampang dekat. Saya memulai pelayanan di pelayanan anak-anak. Jadi saya beli gambar, saya mulai cerita kepada mereka. Hari ini sudah 39 tahun sejak saya melayani. Saya ingin bersaksi kepada orang-orang yang hebat di tempat saya. Saya tidak kekurangan apapun juga. Saya tidak lagi membawa kepada Tuhan 2 mangkok bakso. Waktu gereja pusat kita di MDS, kapan-kapan kita datang semua ke sana ya, Pak Gem, diajak untuk Natal di sana. Saudara, yang waktu dibangun itu butuh uang 10 M. Dan saya bilang sama istri saya, ya dulu kita pernah beli kepada Tuhan 2 mangkok bakso. Sekarang kita beri 2 rumah kita yang kita tidak pakai, kita jual. Saya pakai. Bagi saya 2 mangkok bakso dan 2 rumah tidak ada bedanya. Mungkin saudara tanya, ya beda Pak? Tidak ada bedanya. Sebab apa sih? Sebab 2 mangkok bakso itu Tuhan titipkan pada saya. 2 rumah itu juga bukan punya saya. Memang sertifikatnya nama saya. Tapi begini, kepemilikan atas rumah itu bukan milik saya. Bukankah semua yang ada pada kita, termasuk pekerjaan, termasuk nafas yang kita hirup pagi hari ini, semua itu miliknya Tuhan? Bukankah semua yang kita miliki itu punya Tuhan? Jadi bagi saya, Bapak Ibu, tidak ada bedanya, sebab semua milik Tuhan, betul kan? Dan saya waktu gereja saudara ini dibangun, ya, saya ambil bagian. Itu bukan dari saya, Pak Gembala, karena itu punyanya Tuhan. Beritahu sebelahnya, semua yang aku punya miliknya Tuhan. Jadi semua yang pada kita itu bukan dikasih, tapi dititipin. Semua berkata, semua yang ada padaku dititipkan oleh Tuhan. Nah kalau dititipkan, kita tidak boleh pakai seenak-enaknya, betul nggak? Saya punya teman dititipin, saudara, bosnya yang kaya raya, rumah yang sangat besar, AC-nya dia cerita 16. Bosnya pergi, ya saudara ke luar negeri cukup lama dititipkan, saudara. Tapi teman saya ini gak kerasan Bu. Karena apa? Dia bilang, waduh gak enak Pak, ini listriknya aja, bayar listriknya aja gak dipakai aja, uang UMR gajiku gak cukup. Ya tapi bosnya bilang, sudah dipakai aja, ya sudah air semua sudah dibayar, tinggal. Lalu akhirnya saya lihat dia kembali ke rumah kosnya yang kecil. Waktu saya tanya, kenapa kamu kembali ke tempat kosmu? Gak enak Pak, sebab rumah itu bukan dikasih saya. Ya, karena rumah itu dititipkan, jadi mesti dijaga baik-baik. Anak saya Pak paling hobi pentol.
Ya, kalau pentolnya jatuh nggak apa-apa. Tapi kalau tomatnya jatuh, wah kami sekeluarga bingung untuk saudara ngelap ngepel itu. Karena apa? Wah itu granitnya 1 meter mungkin 20 juta. Ya, jadi kami takut. Karena apa? Gak enak. Kalau dititip itu harus baik-baik, dijaga baik-baik. Poin pertama, harus punya rasa cukup. Poin yang kedua, sebelum kita berdoa, ayo baca Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Baca sama-sama, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sampai di sini saya akan bacakan dari terjemahan NLT, ya. Aku Allah akan membuatmu menjadi bapak bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuat kamu terkenal. Hampir mirip ya, tapi ada lanjutannya, ini agak beda. Dia berkata gini, dan akan membuatmu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Tuhan yang membuat kita ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita memberkati orang itu bukan maunya kita, tapi maunya siapa? Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang create, Tuhan yang membuat. Jadi begini, anak-anak muda di belakang, saya ingin berkata bahwa DNA-nya Tuhan yang ditaruh dalam diri kita itu adalah DNA kodratnya Tuhan untuk memberkati orang lain. Bukan untuk menuai banyak. Sebab kalau untuk menuai, wah Pak Yusuf saya nabung, ya saya membayar perpuluhan nanti supaya saya diberkati, gaji saya 10 kali lipat. Hati-hati saudara. Kita itu memberkati karena itu maunya Tuhan, karena itu perintah Tuhan, karena itu DNA yang Tuhan taruh dalam diri kita. Haleluya. Sebab kalau kita memberkati karena kita lihat orangnya, bisa kecewa nggak? Ayo, punya pengalaman nggak Bapak Ibu? Sudah tolong orang, bantu orang, ya? Oh, ternyata orangnya lupa dan tidak tahu diri, malah bikin jengkel kita. Kenapa? Karena prinsip kita itu salah. Tapi kalau kita memberkati bukan orangnya, karena Tuhan yang suruh saya untuk berbuat baik pada orang itu. Tangkap ya, Bapak Ibu ya. Jadi begitu saudara. Kalau saya prinsip saya salah Pak, sudah lama saya nggak melayani. Sebab pada waktu awal-awal saya pelayanan, saya punya rumah yang kita tampung untuk anak-anak dari Sulawesi, dari mana-mana datang di rumah kami. Saya sayangi hampir seperti anak kandung sendiri. Nggak bisa sama ya, tapi hampir. Saya kalau pulang pelayanan belum lebih uang, kalau bisa beli makanan enak, saya beli. Yang ada di pikiran saya, ya potong Pak ya, potong ya Pak ya, bagi 2 ya martabaknya ya Pak. Dan separuh saya bawa ke rumah, separuh saya antar. Sejak SD Pak, tinggal di Pondokan. SMP baik-baik, SMA lulus, tiba-tiba ada di kapal. Lalu dia bilang, Papi, Yusuf, baik-baik, aku mau kembali ke Sulawesi. Jadi pamitnya di kapal. Bisa marah nggak? Bisa marah? Coba tanya sebelahnya, bisa marah nggak? Kita bisa marah. Tapi kalau prinsip kita itu betul, bahwa kita memberkati itu karena perintah Tuhan, nggak perlu marah. Ya, karena apa saudara? Kita tidak mengharapkan apa-apa, kita tidak menghitung apa-apa. Kita memberi berkat karena begini, prinsipnya benar. Kita tidak jadi kecewa, kita tidak menuntut balas. Kita tidak kepingin saudara-saudara kalau kemudian memberkati nanti tak tunggu ya berkatnya lebih besar. Enggak, kita memberkati karena itu DNA kita. Kita tidak berharap apa-apa ketika kita baik-baik sama orang. Amin. Sulit ya? Belajar memberi itu sampai gini. Dalam tanda kutip kita lupa.
lupa ya. Kapan ya? Kapan? Ada orang datang, Pak Yusuf, thank you. Bapak waktu itu tepat, Pak. Waktu kami dalam persoalan berat, kami tidak ngomong siapa-siapa. Tapi Tuhan gerakkan Bapak. Dan ini berkat Bapak menyelamatkan kami. Yang mana? Lupa. Saya sudah lupa. Kalau ngasih orang itu sampai lupa. Kalau saudara masih ingat-ingat, itu artinya apa? Saudara ada motivasi yang lain. Tidak mengharap apa-apa. Karena begini saudara. Kalau saudara dibalas sama orang, mau berapa sih balasnya? Tapi kalau saudara berbuat baik, dibalas sama Tuhan. Wow! Katakan wow! Ya? Manusia itu gampang lupa saudara. Sebentar memuji saudara, nanti bulan depan saudara bisa memfitnah saudara. Dan itu manusia. Sebentar kasih jempol, sebentar kasih. Ujian manusia itu sia-sia, tergantung moodnya dia. Betul, tergantung angin saudara. Tergantung dia lagi senang enggak. Tapi cari pujian dari Tuhan. Sebab pembalasan begini, kita ngabur bukan untuk menuai. Karena menuai itu bukan urusan kita. Menuai itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang ngatur penuaian kita. Amin. Dan saya percaya begini, semua yang saudara sudah buat untuk orang lain tidak pernah tidak dicatat oleh Tuhan. Saya sampai pada bagian penting akhir dari khotbah saya. Ya, sebab itu mari kita berdoa pagi hari ini bukan jadi sasaran berkat Tuhan, tapi jadi saluran berkat Tuhan. Katakan, aku bukan sasaran. Aku bukan sasaran. Tapi aku saluran berkat Tuhan. Aku saluran berkat. Dan saya percaya kalau saudara menghidupi prinsip ini, saya jamin 5 tahun dari hari ini saya akan datang lagi ke sini mungkin. Ya, kalau masih kita semua panjang umur, saya akan melihat Tuhan mempromosikan saudara. Amen. Tuhan memberkati saudara dengan limpah. Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat melalui hidup kita. Haleluya. Jadilah berkat untuk sebanyak mungkin orang. Sebab waktu kita itu terbatas. Bapak tadi sudah ngomong, jumlah umur kita itu terbatas. Jumlah waktu kita, kesempatan kita terbatas. Selagi ada kesempatan, pakai untuk melayani orang lain. Saudara-saudara, ada amin? Ada 2 prinsip yang kita pelajari pada hari ini, yaitu punya rasa cukup dan apa saudara? Yang kedua adalah memang Tuhan yang membuat di DNA kita, yaitu untuk memberkati orang lain. Belajar dari mulai yang apa yang ada. Saudara tidak bisa memberkati 5 juta, bisa 500 ribu. Enggak bisa 500 ribu, 5.000 pun jadi. Enggak bisa 100 kilo beras, kepingin bantu orang lain 1 kilo pun. Kalau itu kemampuan saudara, pasti. Dan Tuhan akan mencatat baik-baik. Dan komputer Allah tidak pernah hang. Dia akan mencatat semua. Orang di depan saudara jadi bukti untuk kita semua pagi hari ini. Saya diberkati luar biasa, bukan cuma saudara materi, tapi saya diberkati gembala-gembala 13. Ya, saudara, saya diberkati jemaat-jemaat di Lamban yang cinta Tuhan. Itu berkat. Saya diberkati kesehatan. Ya, sampai hari ini saya masih mengabdi. Pada usia 62 masih mengabdi di perusahaan di mana saya kerja. Banyak saudara tahu ya, banyak produk-produk yang unggulan yang luar biasa. Ada Shopee, ada Gaya, ada Wings biru yang mungkin saudara pakai. Ya, ini nggak direkam kan? YouTube Direkam kan? Lalu diupload gitu ya. Enggak ya? YouTube Pak. Oh, di YouTube ini. Ya, Tuhan pakai. Baru-baru ini saudara, Tuhan kasih hikmat saya lagi. Kemarin saya masih WA dengan bos saya. Saya bilang, ini penemuan bukan dari saya. Ini penemuan Tuhan yang kasih buat saya. 2 bulan ini saya menemukan dan sudah di trial, Pak. Sudah dicoba. Ya, dan berjalan dengan lancar.
pembuatan surfaktan, pembuatan bahan baku sabun yang tanpa pengering dan bisa menguntungkan banyak untuk perusahaan. Saya bilang bukan dari saya, Tuhan yang kasih hikmat. Tuhan bisa kasih hikmat kepada saudara, kepada ibu-ibu rumah tangga. Tuhan kasih kesehatan. Di 62 tahun saya cukup sehat. Bukankah itu berkat? Saya punya keluarga yang baik di Labar. Yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dengan limpah. Ayo kita berdoa, datang pada Tuhan. Saya mau keyboard aja ya. Keyboard aja ya. Kita berdoa. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Ayo kalau memberkati orang lain ikhlas, rela, bahkan tidak perlu ditunggu-tunggu menuai, karena Tuhan tahu saat yang tepat kapan kita membutuhkan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Main pakai string. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Naikkan satu Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari berdiri sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ayo nyanyikan ini saudara. Selagi rawaya masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari yang di rumah-rumah dan onsite, taruh tangan kita di dada. Mari berdoa, taruh tangan kita di dada. Dan mari berkata-kata dengan Tuhan. Mari bawa hidupmu. Kita tidak tahu hidup kapan. Kita tidak tahu jumlah umur kita. Kita tidak tahu jumlah kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita. Selagi masih ada kesempatan, pakailah hidup ini. Ayo masing-masing berdoa. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kau melihat anak-anak
kami. Mari kita membawa hidup kita, saudara. Tuhan, kami membawa hidup